Shalom, saya sangat bersukacita kita dapat berjumpa kembali di dalam program Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Saya percaya kasih kesetiaan Tuhan atas saudara semua akan menyertai melewati setiap musim kehidupan. Topik yang ingin saya bawakan hari ini adalah tentang waspada pada iri hati. Saat saya menyusun Devotion ini, saya menyadari banyak kisah di dalam Alkitab yang tokoh antagonisnya memiliki iri hati. Contohnya, Kain yang iri pada Habel, kakak-kakak Yusuf yang iri hati padanya, Saul yang iri hati pada Daud, pejabat tinggi dan wakil raja yang iri pada Daniel, dan ada juga Raja Herodes, orang Farisi, ahli Taurat yang iri pada Yesus. Definisi iri hati adalah emosi yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki prestasi, kualitas, kepemilikan yang diinginkan, atau berharap orang lain tidak memilikinya. Yang bisa disederhanakan juga menjadi rasa sakit saat melihat keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain. Di masa ini kita menjadi rentan terhadap iri hati karena kita dengan mudahnya melihat keberhasilan, kesuksesan, kejayaan dari kehidupan orang lain. Dan istilah rumput tetangga lebih hijau sekarang ruang lingkupnya tidak hanya tetangga saja, tetapi setiap orang yang memperlihatkan kehidupannya akan tampak lebih hijau, lebih nyaman, lebih enak daripada kehidupan kita. Bahkan sekarang sudah menjadi biasa untuk memamerkan kekayaan, pencapaian dalam studi, dalam karir, dan hal-hal lainnya. Kita sebenarnya tahu bahwa perasaan iri hati ini adalah emosi yang negatif, sikap yang tidak baik, bahkan dapat menggerogoti kepercayaan diri kita. Tapi kadang kita tidak sadar ketika diri kita sedang iri hati. Skala dari rasa iri hati ini juga beragam, dari yang skala rendah, di mana kita hanya menginginkan apa yang orang lain miliki, hingga skala yang tinggi, di mana kita menjadi tidak suka, bahkan terganggu dengan pencapaian atau kepemilikan orang lain. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bahkan dari Amsal ini dijelaskan bahwa akibat dari iri hati dapat membusukkan tulang, sebuah majas yang berlebihan tentang akibat dari iri hati ini. Tapi saya rasa ini benar adanya. Karena jika kita membiasakan hati penuh iri, kita akan mudah jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya kita akan berbuat jahat pada orang tersebut. Pada kisah di Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Di kisah ini rasa iri yang timbul dari kakak-kakak Yusuf membuat mereka benci pada Yusuf. Mereka sampai tega menjual Yusuf dan berbohong pada ayahnya bahwa Yusuf itu sudah meninggal. Ada juga di kisah Kain dan Habel di Kejadian 4, 5-8. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saat Kain melihat bahwa persembahannya tidak diindahkan Tuhan, di situ Kain merasa panas, Kain iri pada Habel. Di ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Sebenarnya firman Tuhan sudah memperingatkan Kain. Tuhan berkata agar Kain berkuasa atas hatinya. Tetapi iri hati lebih menguasai hati dan pikiran Kain, sehingga Kain membunuh Habel.
Dan inilah yang dimaksud Amsal bahwa iri hati ini dapat membusukkan tulang. Nah, jadi bagaimana cara kita menjaga hati kita agar tidak iri? Dari ayat ke-7 tadi tertulis bahwa engkau harus berkuasa atasnya. Jadi inilah yang menjadi kunci terhadap iri hati. Bahwa kita harus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita dan diri kita. Lalu bagaimana dengan hati kita dan pikiran kita? Tahankah kita bila kita melihat keberhasilan dan kejayaan orang lain? Dapatkah kita menguasai hati dan pikiran kita ketika kita melihat sosial media dan banyak berita kegemilangan orang lain, tetapi saat itu kita sendiri sedang mengalami kesusahan? Bisakah kita nggak panas hati ketika melihat orang lain sedang berlibur, sedangkan kita sedang dikejar deadline? Ataukah tahankah kita ketika kita melihat teman yang posting dengan gadget barunya, sedangkan kita sedang pusing dengan tagihan-tagihan yang ada? Berikut ada beberapa cara untuk menjaga hati kita. Yang pertama adalah stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Perasaan iri ini kerap muncul ketika kita membandingkan apa yang kita tidak punya dengan yang orang lain punya. Seringkali kita hanya melihat pencapaian mereka. Kita tidak melihat perjuangannya mereka. Kita iri pada hasil perjuangan mereka. Padahal jika kita tahu dan mengerti bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, kita akan sadar dan merasa bahwa hasil itu sebanding dengan pencapaian mereka dan kita tidak perlu merasa iri. Jadi sebenarnya kita cukup fokus pada diri kita, pada talenta kita, pada apa yang kita miliki saat ini. Kembangkan itu, kerjakan talenta kita, dan sadari juga di mana batas kemampuan diri kita. Yang kedua adalah bersyukur. Ketika rasa iri hati itu menghampiri, segera alihkan fokus kita menjadi ucapan syukur. Saat kita hanya fokus pada apa yang tidak kita punya, kita akan selalu merasa kekurangan. Tetapi kalau kita fokus pada apa yang kita punya, kita akan sadar dan kita akan melihat sebenarnya banyak yang kita miliki. Jadi coba cari dan gali lagi apa hal-hal di dalam kehidupan kita yang bisa kita syukuri. Mungkin itu kesehatan, mungkin itu keluarga, studi, prestasi, orang-orang terdekat, dan masih banyak lagi. Jadi jangan mau terus dijajah oleh perasaan iri hati itu, tetapi ketika iri hati itu muncul, itu reminder bahwa kita harus lebih bersyukur lagi di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, dan yang paling penting adalah kita harus percaya akan kasih Tuhan yang selalu cukup bagi kita. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin untuk menguasai hati kita. Kita memerlukan bantuan Roh Kudus untuk menuntun kita, menguatkan kita, dan mengalahkan kelemahan daging kita. Kita perlu sadar betul bahwa hidup ini adalah hasil dari kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Dan ketika kita iri hati, itu menandakan bahwa kita tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi mari biasakanlah untuk menyadari setiap kasih Tuhan di tiap-tiap hari yang kita lewati, di setiap detail aktivitas yang bisa kita jalani, bahwa Tuhan selalu mencukupkan dan menuntun kita. Perkatakan terus bahwa kasih Tuhan cukup bagi kita. Ayat penutupnya saya ambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Ajar kami, bentuk hati kami agar selalu percaya bahwa kasih-Mu akan selalu cukup bagi kami. Kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kami dan fokus pada apa yang kami miliki. Dan juga mengerjakan apa yang sudah Kau percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali di acara devotion yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.